Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diati Doktarina. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan BDSI yang diampu oleh Ibu Nurjana, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini dongeng yang saya ambil adalah Gajah yang Pelupa. Baiklah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang dongeng yang saya ambil, yaitu gajah adalah hewan yang sangat pintar. Mereka juga bukan hewan pelupa. Ya, ingatan seekor gajah sangatlah luar biasa. Mereka akan mengingat apapun yang terjadi di dalam hidupnya, baik kenangan indah maupun yang menyedihkan. Tapi tidak dengan Peter. Peter adalah seekor gajah yang memiliki ingatan terburuk dari semua gajah yang ada di dunia. Dia tidak bisa mengingat apapun. Peter tidak bisa mengingat di mana dia meninggalkan barang-barangnya atau apa yang dia katakan kepada teman-temannya sebelumnya. Dan tahu tidak apa yang terburuk yang pernah Peter lakukan? Dia selalu lupa ketika membuat janji dengan temannya. Siapapun yang mengenal Peter pasti sudah tahu betul bahwa dia sering datang terlambat, bahkan tidak bisa menepati janji. Jika sudah begini, Peter hanya bisa minta maaf dengan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Hampir semua gajah yang mengenalnya sangat terganggu dengan kebiasaan ini. Tapi untungnya mereka mau menerima Peter apa adanya, kecuali seseorang bernama Susi. Susi sering memarahi Peter karena selalu lupa jika ada janji dengannya. Tentu saja Peter tidak bermaksud mengingkari janji. Dia hanya mudah lupa akan banyak hal, sehingga Susi seringkali kesal dan merasa dirinya tidak istimewa bagi Peter. Sampai akhirnya tiba di hari ulang tahun Susi. Dia pun meminta Peter untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Besok malam aku merayakan pesta ulang tahun. Kalau kamu tidak tepat waktu, aku tidak mau berteman denganmu lagi, kata Susi kepada Peter. Saat mereka sedang bermain di taman, Peter yang malang tentu saja tidak ingin melupakan janjinya dengan Susi. Jadi sebelum dia pergi tidur, Peter mengikat pita merah besar di kasurnya supaya saat Peter bangun keesokan harinya, dia bisa melihat pita di kasur yang mengingat pesta ulang tahun Susi. Ketika Peter bangun keesokan harinya, dia berhasil melihat pita merah yang diikat di kasurnya. Dia juga ingat bahwa ada janji dengan seseorang. Tetapi karena ingatannya sangatlah buruk, dia tidak ingat janji dengan siapa dan acara apa. Peter pun panik. Ia pun menghabiskan sisa harinya dengan berkeliling ke rumah teman-temannya dan bertanya apakah memiliki janji dengannya. Tetapi mereka semua menggelengkan kepala karena mereka tidak memiliki janji apapun kepada Peter. Hari berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Peter mulai panik. Lalu dia melihat Susi di taman. Peter pun memiliki ide untuk bertanya kepada Susi karena Susi adalah gajah terpintar yang Peter temui. Jadi Peter langsung berlari menemui Susi, dan sebelum dia sempat menanyakan apa yang dia lupakan, Susi menoleh kepada Peter dengan wajahnya yang berseri-seri. "Kamu ingat?" kata Susi dengan girang. Peter terkejut dan bingung dengan reaksi Susi. Tetapi akhirnya Susi berhasil merayakan pesta ulang tahun dengan Peter, meskipun sebenarnya Peter benar-benar tidak ingat dengan janjinya bersama Susi. Baiklah, di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang isi buku yang sudah saya ambil. Untuk isi buku dongeng tersebut, itu salah satu dongeng yang bagus. Karena kenapa? Dalam dongeng itu terdapat pesan moral yang sangat penting bagi kebiasaan anak SD. Contohnya, apalagi anak-anak SD kan biasanya sering pelupa. Nah, moral dari dongeng gajah yang pelupa tadi adalah sebagai anak SD, karena mungkin ingatan anak SD itu kan pikirannya hanya bermain. Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil dari kisah Peter si gajah pelupa adalah bahwa jika kita punya teman seperti Peter, kita harus berempati kepada mereka dan jangan seperti Susi yang marah dengan kelemahan Peter. Anak SD kan pikirannya sering lupa karena pikirannya bermain. Dan contohnya anak-anak SD itu sering lupa membuat PR.
Nah, ada baiknya jika kita bertemu teman seperti itu, lebih baik kita saling mengingatkan mereka supaya agar tidak lupa. Kemudian, jika kita pelupa, seharusnya mencatat di buku agar tidak terus lupa seperti pada dongeng yang sudah saya sampaikan, sehingga tidak terus-menerus mengingkari janji atau melupakan hal-hal penting dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya, apakah dongeng tersebut tepat untuk media pembelajaran sastra anak? Menurut saya, buku itu sangat tepat untuk pembelajaran sastra bagi anak. Karena pembelajaran sastra merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang membangun serta menciptakan suatu pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, contohnya pada dongeng tadi, pasti umumnya anak-anak SD sering lupa. Nah, pesan moral yang disampaikan itu dapat mengingatkan siswa kembali agar tidak pelupa dan mengantisipasi agar sesuatu yang penting tidak terlupakan. Jadi, menurut saya buku ini dapat dikembangkan dalam media interaktif karena media interaktif sendiri adalah mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan audio game. Nah, di sini dongeng di sini ini menyajikan konten seperti teks. Jadi, dongeng tersebut bisa dijadikan media interaktif anak sekolah dasar untuk belajar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.